Datang ke MK itu masuk akal, tapi ya ditolak. Ya, sesuai dengan temanya ini kan ada pertanyaan. Pertanyaan Pak. Ya kan, pertanyaannya apa ini? Gugatan Gugatan TSM di MK apakah masuk akal? Masuk ke dalam akal tapi ditolak. Sebentar Pak, kalau diulangi Pak. Masuk ke dalam akal tapi ditolak. Ditolak karena kan belum diajukan Pak, udah ditolak aja. Ya, ini kan prediksi, kan pertanyaan saya jawab dulu. Pertanyaan seperti ini, jadi harus dijawab terlebih dahulu. Bagi saya ya, kalau masuk saja tapi ditolak. Jadi maksudnya gini, orang bertamu kan bisa dipersilakan masuk, tapi setelah itu disuruh keluar. Karena tamunya tidak memiliki kepentingan terhadap tuan rumah. Tidak memiliki di sini dalam bentuk sebagaimana tahun 2014, terutama 2019. Ditolaknya gugatan TSM kepada Mahkamah Konstitusi itu karena permohonannya kan ini sebagaimana didalilkan antara lain adanya pendayagunaan aparatur sipil maupun TNI, intelijen, pendayagunaan sumber daya, terus adanya pemanfaatan secara tidak sah terhadap anggaran belanja negara dan bantuan sosial dan lain-lain lah. Tapi itu bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kesimpulan pertanyaan ini ya, kalau di MK ya ditolak karena kalau kita baca pasal 460 junto 463 Undang-Undang Pemilu terhadap pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu ranahnya Bawaslu. Kemudian ada upaya hukum yang bersifat final dan binding itu di Mahkamah Agung. Nah, sekarang apa yang menjadi konsentrasi dari TSM itu? Nah, penjelasannya sudah menjelaskan. TSM terstruktur itu adalah suatu tindakan perbuatan yang secara struktural melibatkan aparat pemerintah dan atau penyelenggara pemilu. Berarti di sini ada kesamaan perjumpaan maksud. Kalau di pidana ini ada pasal 55 ayat 1 ke 1 delending pernyataan. Sistematis itu ada suatu perencanaan. Perencanaan ini demikian sistemik dan rapi. Jadi ada perencanaan kemufakatan jahat, dolus perviditatus kalau di pidana. Nah, kemudian masif. Masif ini tidak boleh sporadis. Ini mesti lebih dari 50 provinsi. Jadi menyebar dia tidak parsial. Nah, itu adalah ranah daripada Bawaslu. Kalau Mahkamah Konstitusi menurut ketentuan pasal 375 ayat 2 itu hanya terhadap perolehan suara. Penghitungannya saja. Iya, penetapan calon yang didasarkan perolehan pendapatan suara. Bukan dalam kategori pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu kan sudah dibagi-bagi. Kalau untuk etika ini DKPP, untuk tata usaha negara ada, untuk pidananya sudah kundu, untuk pelanggaran bersifat TSM dan administratif itu adalah Bawaslu. MK hanya berwenang untuk menilai gugatan itu apakah telah sesuai sebagaimana didalilkan terkait dengan penetapan perolehan suara.